Syederalun, PT Federal International Finance atau Five Group menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan pengerusakan kantor Five Group cabang Manado. Sebelumnya, seorang anggota Satpol PP Manado, Relly Peter, berusia 50 tahunan, meninggal dunia setelah terlibat perselisihan dengan anggota debt collector di pusat kota Manado pada Selasa, 27 Juni 2022. Saat itu debt collector tersebut ingin mengambil motor milik teman Relly hingga ada perdebatan. Tidak terima temannya diperlakukan seperti itu, Relly pun ikut terbawa emosi. Namun tiba-tiba Relly kehilangan keseimbangan. Relly sempat dipapah seorang pedagang dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Manado Medical Center. Nyawa Relly pun tidak tertolong. Ia meninggal dunia karena diduga mengalami serangan jantung atau darah tinggi. Kepala Five Group cabang Manado, Yohanes Batara Randa, menyampaikan beberapa poin klarifikasi terkait kasus ini. Pertama, pihaknya memiliki customer berinisial MM yang merupakan salah satu anggota Satpol PP Manado dengan nomor kontak 6080002258822 untuk pembiayaan sepeda motor baru jenis Honda Vario 150 dan kontrak aktif mulai tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan catatan pembayaran angsuran, terjadi keterlambatan selama 87 hari per Kamis 30 Juni 2022 atas kontrak tersebut. Pihak Five Group telah melaksanakan prosedur penagihan sesuai SOP. Prosedur penagihan yang dilakukan itu dengan mengingatkan atau memberitahukan melalui telepon kepada MM untuk melakukan pembayaran angsuran. Hasilnya, pelanggan tidak melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran. Pihaknya lalu mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada pelanggan. Somasi 1 pada tanggal 16 April 2022, somasi 2 pada tanggal 28 April 2022. Hasilnya, pelanggan tersebut tidak mengindahkan somasi tersebut dengan tidak melakukan pembayaran atas kewajiban angsurannya kepada pihak Five Group cabang Manado. Kemudian, pihaknya melakukan penagihan dengan kunjungan ke rumah yang bersangkutan. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022, karyawan Five Group cabang Manado melakukan penagihan ke kantor kerja pelanggan, yaitu kantor Satpol PP pemerintah kota Manado, dan mendapatkan informasi dari rekan kerjanya bahwa pelanggan sedang berada di Pasar 45 Taman Kesatuan Bangsa. Berdasarkan informasi tersebut, karyawan Five Group cabang Manado selanjutnya menuju ke lokasi tersebut untuk menemui pelanggan yang dimaksud. Setelah karyawannya bertemu dengan MM di Pasar 45 Taman Kesatuan Bangsa dan melakukan penagihan secara persuasif serta berbicara dengan sopan kepada yang bersangkutan, namun pelanggan tersebut tetap tidak mempunyai itikat baik untuk melakukan pembayaran hingga terjadinya adu argumentasi antara pelanggan dan karyawan Five Group cabang Manado. Karyawan Five Group cabang Manado mengarahkan untuk melakukan penyelesaian di kantor Five Group cabang Manado. Namun hal tersebut ditolak pelanggan. Selang beberapa lama kemudian, teman pelanggan yang juga anggota Satpol PP mendekat dan melakukan provokasi hingga menyebabkan terjadinya keributan. Karena khawatir atas keselamatan karyawannya, Five Group cabang Manado sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku meminta pengamanan kepada pihak yang berwenang yang memang bertugas untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban untuk ikut menuju lokasi tersebut. Tujuannya melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang berpotensi timbulnya tindak pidana, baik dari karyawan mereka maupun dari pelanggan. Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya dapat memastikan bahwa tidak ada kontak fisik apapun yang dilakukan oleh karyawan Five Group cabang Manado kepada pelanggan tersebut dan juga teman anggota Satpol PP lainnya. Untuk menghindari keributan yang berlanjut atas situasi yang tidak kondusif, pihak kepolisian yang berada di lokasi tersebut meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan di kantor kepolisian Manado terdekat. Selain untuk menghindari terjadinya keributan, hal tersebut dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian yang difasilitasi oleh kepolisian setempat dan hasilnya pelanggan menyepakati hal tersebut. Namun, saat karyawannya dan juga pelanggan itu berangkat menuju kantor kepolisian terdekat menggunakan kendaraan masing-masing, pelanggan yang saat itu didampingi oleh anggota kepolisian tersebut justru tidak mengarahkan kendaraannya ke lokasi yang disepakati. Yohanes menyebut pelanggan itu berusaha membujuk anggota kepolisian agar tidak mengarahkannya ke kantor polisi terdekat sesuai kesepakatan.
Selang beberapa waktu dari kejadian tersebut, pelanggan itu mendatangi kantor Vape Group cabang Manado untuk melakukan penyerahan unit sepeda motor atas keterlambatan pembayaran angsurannya dengan menandatangani berita acara serah terima kendaraan atau BASTK sebagai penyelesaian kontrak pelanggan. Pada malam harinya, saat jenazah almarhum dibawa ke rumah duka, di mana perjalanannya melewati kantor Vape Group cabang Manado, terjadi peristiwa di mana sejumlah anggota Satpol PP yang ikut mengantar jenazah almarhum justru mendatangi kantor Vape Group cabang Manado dan melakukan perusakan fasilitas kantor, beserta kendaraan karyawan kantor seperti di banyak video yang beredar. Selain itu, pada saat kerusuhan tersebut juga terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap 2 security kantor Vape Group cabang Manado yang mengakibatkan luka-luka dan retak tulang di salah satu tangan security. Atas kejadian tersebut, sejumlah sarana mengalami kerusakan, termasuk kendaraan karyawan Vape Group cabang Manado serta 2 orang tim pengaman Vape Group cabang Manado mengalami luka-luka.